Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 G 2019 Analisis Farmasi 1 akan mempresentasikan tentang obat analgetik. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Haslianti Anwar, Risma, Friska Rante Tandung, Mutia Tasya Aulia, Berliani Mutiara Utina, dan saya sendiri, Rizky Ramadhani. Satu, pendahuluan dan contoh obat analgetik. Untuk mengefisienkan waktu, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu definisi dan penggolongan obat analgetik. Definisi analgetik. Analgetik atau obat penghalang nyeri adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Penggolongan analgetik. Berdasarkan kerja farmakologinya, analgetik dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu analgetik perifer dan analgetik narkotik, di mana analgetik perifer biasa disebut dengan analgetik non-narkotik, yang merupakan analgetik yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Analgetik anti radang termasuk dalam kelompok ini. Sedangkan analgetik narkotik merupakan analgetik yang khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat. Contohnya nyeri pada kanker dan fraktur. Selanjutnya analgetika perifer. Secara kimiawi, analgetika perifer digolongkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama parasetamol, yang kedua salisilat yang terdiri atas asetosal, salisilamida, dan benorilat. Yang ketiga penghambat prostaglandin atau biasa disebut dengan non-steroid anti-inflammatory drugs, yang terdiri atas ibuprofen. Yang keempat ada derivat antranilat, yang terdiri atas mefenaminat dan glafenin. Yang kelima ada derivat piroxalinon, yang terdiri atas propifenason, isoprofil aminofenason, dan metamizol. Yang keenam, kelompok lainnya yang terdiri atas benzodamin tantum. Analgetik narkotik. Berdasarkan cara kerjanya, analgetik narkotik terbagi menjadi tiga, yaitu kelompok pertama adalah agonis opiat, yang terdiri lagi menjadi dua bagian, yaitu alkaloid candu dan zat-zat sintetis, di mana alkaloid candu terdiri atas morfin, kodein, heroin, dan nikomorfin, sedangkan zat-zat sintetis terdiri atas yang pertama adalah metadon dan derivatnya, yaitu dextromoramida, propoxifen, dan benzitramida. Yang kedua ada petidin dan derivatnya, yaitu fentanyl dan sulfentanil. Dan yang ketiga ada tramadol. Kelompok kedua adalah antagonis opiat, yang terdiri atas naloxon, nalorfin, dan buprenorfin. Dan kelompok ketiga adalah campuran, yang terdiri atas nalorfin dan nalbufin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma akan melanjutkan materi selanjutnya. Paracetamol, di mana indikasinya meredakan rasa sakit ringan hingga menengah dan menurunkan demam. Adapun dosisnya yaitu di atas 16 tahun 500 sampai 1000 mg, 12 sampai 16 tahun 480 sampai 750 mg, 10 sampai 12 tahun 480 sampai 500 mg, 6 sampai 8 tahun 240 sampai 250 mg, 6 sampai 24 bulan 120 mg, dan 2 sampai 3 bulan setelah imunisasi 60 mg. Pun efek samping dari paracetamol yaitu penurunan jumlah sel darah putih, muncul ruam, dan terjadinya pembengkakan, kesulitan bernapas karena alergi, tekanan darah rendah, jantung berdetak cepat, dan kerusakan pada hati dan ginjal. Selanjutnya yaitu ibuprofen, di mana indikasinya yaitu nyeri ringan sampai sedang antara lain nyeri pada penyakit gigi atau pencabutan gigi, nyeri pasca bedah, sakit kepala, gejala artritis reumatoid, gejala osteoartritis, gejala juvenile artritis reumatoid, dan menurunkan demam pada gejala anak. Adapun dosis dari ibuprofen yaitu
Dewasa dosis yang dianjurkan 200 sampai 250 mg, anak 1 sampai 2 tahun 50 mg, 3 sampai 7 tahun 100 sampai 125 mg, 8 sampai 12 tahun 200 sampai 250 mg dengan masing-masing pemberian 3 sampai 4 kali sehari. Adapun efek samping dari ibuprofen yaitu pusing, sakit kepala, dispepsia, mual, muntah, nyeri, konstipasi, melena, pendarahan lambung, dan ruam. Baik, saya atas nama Priska Rantetandung akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu aspirin. Indikasi aspirin yang pertama yaitu sakit kepala, nyeri, muskuloskeletal sementara, dismenor, dan demam. Sedangkan dosis aspirin yaitu 300 sampai 90 mg tiap 4 sampai 6 jam. Bila diperlukan, maksimum aspirin yang digunakan per hari yaitu 4 gram dan tidak diperbolehkan untuk anak dan remaja. Efek samping yang dapat ditimbulkan pada aspirin yang pertama yaitu iritasi saluran cerna dengan pendarahan ringan yang asimptomatis, memanjangnya bleeding time, bronkospasme, dan reaksi kulit pada pasien hipersensitif. Asam mefenamat. Indikasi asam mefenamat yaitu nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, dismenor primer termasuk nyeri karena trauma, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi. Dosis pada asam mefenamat yaitu 500 mg 3 kali sehari, sebaiknya digunakan setelah makan dan selama tidak lebih dari 7 hari digunakan secara berturut-turut. Efek samping asam mefenamat yaitu gangguan sistem darah dan limfatik berupa akronolusositosis, anemia aplastika, hipoplasia sumsum tulang, penurunan hematokrit, dapat terjadi reaksi anafilaksis pada sistem saraf, dapat mengakibatkan meningitis, aseptik, pandangan kabur, konvulsi, mengantuk, diare, serta biasa terjadi ruam pada kulit. Yang kelima yaitu tramadol. Indikasi tramadol yaitu nyeri kronik derajat sedang sampai berat dan nyeri pasca operasi. Dosis pada tramol yaitu 50 sampai 100 mg, tidak boleh lebih sering dari 4 jam. Maksimum dosisnya yaitu 400 mg per hari. Nyeri pasca bedah dosis awal 100 mg, kemudian 50 mg tiap 10 sampai 20 menit. Maksimum 600 mg per hari dan tidak untuk anak-anak. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh tramadol yaitu kejang, resiko bunuh diri, sindrom setonin, reaksi alergi, dan anafilaksis depresi pernapasan. 2. Efek pemberian dosis yang tidak sesuai. Baik, saya Berliani Mutiara Utina akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu efek pemberian dosis yang tidak sesuai. Efek jika diberikan kurang dari dosis yang seharusnya. Jika pemberian obat analgetik kurang dari dosis yang tertera dalam etiket, maka efek terapi yang dihasilkan kurang optimum. Efek jika diberikan lebih dari dosis yang seharusnya, yang pertama yaitu paracetamol dan ibuprofen, dapat menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Yang kedua, kodein.
berisiko mengalami kerusakan hati. Yang ketiga, aspirin, icterus yang progresif, dan pada biopsis terlihat infiltrasi sel monukler dan sel nekrosis. Dan yang terakhir, tramadol yang menyebabkan depresi pernapasan yang dapat menyebabkan kematian. 3. Bahaya jika obat analgetik dikonsumsi secara terus-menerus. Bahaya jika dikonsumsi analgetik terus-menerus, contohnya seperti paracetamol, akan mengalami kerusakan pada hati dan ginjal akibat menggunakan paracetamol secara berlebihan. Yang kedua adalah aspirin. Pemberian aspirin yang berlebihan dapat menyebabkan stimulasi sistem saraf pusat yang diikuti dengan depresi. Selain itu dapat juga timbul konfusi, dizziness, tinnitus, gangguan pendengaran nada tinggi, delirium psikosis, stupor, bahkan mengalami koma. Baiklah, saya Muteta Syaulia akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu morfin. Pemberian morfin pada dosis toksik akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar ureum serum serta urin. Dan yang terakhir, kodein. Memiliki efek merugikan yang berakibat fatal bagi pasien pediatrik. Hal ini disebabkan adanya polimorfisme pada gen yang memetabolisme kodein. Gen UM menyebabkan tingginya kadar morfin pada darah pasien sehingga menyebabkan depresi pernafasan dan kematian. 4. Contoh kasus pemberian obat analgetik. Metode kerja dilakukan dengan cara prospektif dari rekam medik pasien dan wawancara langsung pada pasien yang dirawat di ruang trauma center bedah RSUP Dr. M. Jamil Padang selama periode Agustus hingga Oktober 2018. Analisis data, analisis kualitatif dengan mengolah data dengan SPSS, menggunakan uji Wilcoxon Sign Range untuk melihat pengaruh pemberian analgetik terhadap tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien pasca bedah fraktur. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Penggunaan analgetik yang paling banyak dalam penanggulangan nyeri pasca bedah fraktur RSUP Dr. M. Jamil Padang adalah ketoralak injeksi dan tramadol injeksi. Ketoralak paling banyak digunakan sebagai analgesik pasca operasi ortopedik karena ketoralak memiliki efek analgesik kuat bila diberikan intramuskular maupun intravena. Ketoralak berguna untuk memberikan analgesik pasca operasi derajat sedang sampai berat sebagai obat tunggal maupun sebagai suplemen dalam penggunaan opioid. Analgetik lain yang digunakan di rawat inap bangsal bedah RSUP Dr. Jamil Padang adalah tramadol injeksi 100 mg per 12 jam. Tramadol adalah suatu analog kodein sintetik yang merupakan suatu agonis reseptor opioid yang lemah. Berdasarkan literatur, tramadol digunakan untuk nyeri sedang sampai berat. Baiklah, saya Hasranti Anwar akan melanjutkan materi selanjutnya. Dari analisa statistik menggunakan Wilcoxon Signed Range Test, terdapat hubungan bermakna penurunan derajat nyeri, di mana P di bawah 0,05. Dari penelitian ini dapat disimpulkan analgetik terbanyak yang digunakan adalah ketoralak injeksi 30 mg per 8 jam dan dapat menurunkan nyeri dari sedang menjadi ringan 45,2%. 51,6% tidak berubah, tetap nyeri sedang, dan 3,2% masih dengan nyeri berat. Tramadol injeksi 100 mg per 8 jam dapat menurunkan nyeri dari berat ke sedang 35,5%, berat ke ringan 61,5%, dan paracetamol tablet 3 kali 500 mg pada nyeri ringan 100%. Dengan penurunan derajat nyeri keseluruhan adalah 71,1%. 5. Saran penggunaan obat analgetik. Selanjutnya, saran penggunaan obat analgetik. Yang pertama, paracetamol. Sebaiknya dikonsumsi sebelum maupun setelah makan dengan dosis sesuai usia. Kemudian ada ibuprofen. Ini tidak boleh dipergunakan pada anak dengan berat badan kurang dari 7 kg. Sebaiknya diminum setelah makan.
Kemudian ada morfin. Dengan dosis individual tergantung tingkat keparahannya sesuai dengan petunjuk dokter, baik dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Kemudian yang terakhir ada buprenorfin. Penggunaan jika terjadi nekrosis hati dengan hepatitis, dengan jaundice, dan tidak direkomendasikan pada saat kehamilan.